Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kami dari kelompok 1, kami akan berdiskusi mengenai permasalahan pada pembelajaran kalkulus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nosi Maria Krisa dengan NPM 20184202013. Saya Rifda Firdausah Putri dengan NPM 201842202010. Saya Firanda Amelia dengan NPM 201842022022. Saya Elvina Mujirahayu dengan NPM 20184220202006. Demikian perkenalan dari kelompok kami, dan kami akan masuki pada pembahasan soal. Soal yang diberikan menggunakan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, kami menerjemahkannya menggunakan bahasa Indonesia. Pernyataan masalah. Tuan Frank Graham dari St. Paul baru saja mewarisi sebuah hotel bersejarah di kota. Dia ingin mempertahankan hotel, tetapi dia memiliki sedikit pengalaman dalam manajemen hotel. Tuan Graham telah meminta bantuan komunitas St. Paul dalam membuat keputusan tentang hotel barunya. Hotel ini memiliki 80 kamar, dan Tuan Graham diberitahu oleh pemilik sebelumnya bahwa semua kamar sudah terisi dengan tarif harian $60 per kamar. Dia juga diberitahu bahwa untuk setiap kenaikan dolar dalam tarif harian $60, satu kamar lebih sedikit yang disewa. Jadi misalnya, jika dia menagih $61 per kamar, hanya 79 kamar yang akan ditempati. Jika dia menagih $62, hanya 78 kamar yang akan ditempati. Setiap kamar yang ditempati memiliki biaya $4 untuk layanan dan pemeliharaan per hari. Tuan Graham ingin tahu berapa banyak yang harus dia bayar per kamar untuk memaksimalkan keuntungannya dan berapa keuntungannya pada tingkat itu. Juga, ia ingin memiliki prosedur untuk menemukan tarif harian yang akan memaksimalkan keuntungan di masa depan, bahkan jika harga hotel dan biaya pemeliharaan berubah. Tulis surat kepada Tuan Graham dan menjelaskan bagaimana dia dapat menghitung keuntungannya dan berapa banyak yang harus dia bebankan agar keuntungannya maksimal. Pastikan metode kita berhasil meskipun harga dan biaya hotel meningkat di masa mendatang. Sertakan alasan yang baik untuk setiap langkah prosedur kita. Demikian permasalahan yang diberikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut? Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mau menyampaikan pendapat saya. Baik, silakan. Tentang permasalahan ini, saya berpendapat bahwa tingkat hunian di kamar yang disebutkan tadi tidak akan pernah berubah. Menurut saya, biaya pemeliharaan kamar malam akan mewakili satu-satunya biaya pengoperasian hotel. Tidak ada perbedaannya biaya jika beberapa jadi kan tidak akan meningkatkan biaya perawatan. Oleh karena itu, kita asumsikan bahwa semua bilangan yang diberikan dalam persamaan akan tetap konstan. Saya akan melanjutkan pernyataan dari Vira. Untuk mewakili model kami,
Kami akan menggunakan tabel grafik dan rumus. Kami dapat memperoleh sebagian besar data kami melalui tabel awal kami. Ini juga memungkinkan kami untuk memecahkan salah satu masalah dengan segera. Jika pemilik hotel ingin menggunakan alat untuk mengetahui berapa tarifnya, harus berubah jika biaya berubah di masa depan, dan dia bisa memberinya tabel sebagai template untuk mendemonstrasikan beberapa angka secara lebih visual. Berikut beberapa grafik perbandingan. Grafik ini menunjukkan dolar yang berubah per malam dengan jumlah kamar kosong, menunjukkan bagaimana harga dinaikkan. Semakin banyak kamar kosong, ini menunjukkan biaya pemeliharaan dengan warna kuning dan jumlah kamar yang terisi berwarna hijau. Grafik ini menunjukkan bagaimana harga pemeliharaan turun dengan cepat karena semakin sedikit orang yang memenuhi ruangan, menunjukkan laba kotor berwarna orange dan laba bersih berwarna ungu. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan laba berkurang karena semakin sedikit orang yang menginap di hotel, dan juga bagaimana laba bersih memuncak setelah laba kotor. Ya, menurut saya yang disampaikan Rizda sangat tepat sekali. Dan saya juga ingin menambahkan beberapa asumsi atau dugaan saya sementara, karena menurut saya, salah satu penyelesaian masalah tersebut adalah dengan memperhitungkan setiap kemungkinan yang ada untuk menemukan keseimbangan antara biaya dan kenyamanan. Dengan demikian, beberapa asumsi yang saya ingin sampaikan. Pertama, hotel tidak akan memiliki biaya tak terduga yang akan memotong keuntungan. Yang kedua, biaya perawatan kamar per malam menjadi satu. Akan saya lanjutkan. Yang ketiga, tidak akan ada perbedaan biaya kamar jika beberapa orang menginap di dalamnya. Yang keempat, biaya per malam kamar tidak akan berubah jika seseorang menginap beberapa malam. Yang kelima, kamar kosong tidak perlu adanya perawatan. Yang keenam, tamu akan melakukan apapun untuk menaikkan. Tamu tidak akan melakukan apapun untuk menaikkan tagihan dan perawatan mereka, misalnya merokok, melakukan pelanggaran apapun. Yang ketujuh, tidak ada kamar khusus untuk merokok dengan harga berbeda. Terus yang kedelapan, angka dan persamaan yang digunakan untuk mendapatkan angka tersebut akan tetap konstan. Yang kesembilan, tingkat hunian hanya akan dipengaruhi oleh biaya kamar dan tidak ada faktor lain. Demikian asumsi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya akan menambahkan pendapat saya. Saya akan menggunakan tabel dan rumus untuk menunjukkan bagaimana biaya hotel mempengaruhi hunian dan memiliki alat untuk pemilik hotel, serta penjelasan tertulis untuk menggambarkan tabel, grafik, dan rumus. Untuk mengganti nomor asli yang mulai jumlah kamar penuh di bagian atas, saya mencari rata-rata jumlah kamar hotel yang ditempati di daerah atau di negara Amerika. Saya menemukan bahwa 62,2% kamar ditempati pada setiap malam tertentu. Jadi ada 80 kamar di hotel bersejarah dengan mengalihkan 80 dengan 0,622 untuk 62,2%, yang sama dengan 49,76. Ini berarti hanya 49,76 kamar di hotel yang kemungkinan akan terisi pada waktu tertentu. Jadi saya menempatkan 49,76 di bagian atas kolom B.
Perubahan ini mempengaruhi sisa tabel agar sesuai dengan perubahan. Karena persamaan yang kami gunakan dalam tabel asli, persamaan ini tidak perlu diubah dalam perluasannya. Tabel dapat dilihat pada gambar berikut. Dari pernyataan Elvina tadi, saya akan mencoba menunjukkan bagian yang ada pada tabel ini. Kolom pertama yang bagian A, ini menunjukkan biaya per kamar dalam dolar yang setiap baris meningkat $1 mulai dari $60 ke $61 dan seterusnya. Untuk yang kolom B, menunjukkan jumlah kamar yang penuh jumlahnya turun 1 setiap baris. Untuk kolom yang C, adalah biaya pemeliharaan dari kamar yang ditempati di hotel. Dengan mengalihkan jumlah kamar yang ditempati di setiap baris yang diberikan dengan 4 untuk biaya layanan dan pemeliharaan $4 per hari, kita akan mendapatkan biaya pemeliharaan hotel. Kolom keempat D adalah laba kotor dari hotel. Mengalihkan kolom A dan B pada baris tertentu menghasilkan laba kotor. Di kolom E adalah laba bersih ditemukan dengan mengurangkan laba kotor atau baris tertentu dengan biaya pemeliharaan yang sesuai. Banyaknya kamar kosong di kolom F diperoleh dengan cara mengurangkan jumlah kamar yang ditempati di kolom tersebut dari 80 jumlah total kamar yang ada. Saya akan menambahkan pernyataan dari Vira. Untuk menemukan harga terbaik bagi pemilik hotel untuk menempatkan kamar, kita harus melihat kolom laba bersih. Dalam hal laba bersih, baris yang dia inginkan mulanya menghasilkan uang paling banyak di baris 52 membebankan $109 per malam dan memiliki laba bersih $21.692,23. Namun harga ini tidak akan menjadi pilihan yang baik bagi pemilik hotel karena secara realistis kemungkinan memiliki 0,75 atau paling banyak 1 kamar yang ditempati di hotel sekaligus secara konsisten untuk menjaga hotel tetap berjalan sangat kecil sehingga membuat banyak hotel $109 per malam akan menjadi pilihan yang sangat buruk. Jika pemilik hotel melakukan ini, saya sarankan hanya 1 kamar yang terbuka untuk digunakan dan menggunakan sisa hotel untuk karena memiliki status bersejarah yang dapat menjadikannya tempat menarik bagi wisatawan. Pariwisata ini dapat menghasilkan pendapat lain untuk hotel. Mohon maaf sebelumnya, tapi saya kurang setuju dengan pendapat Rifda karena menurut saya sebaliknya saya menyarankan agar pemilik hotel atau Tuan Graham tetap mempertahankan harga per malam di $60 di baris kedua tersebut karena akan mendapatkan laba bersih tertinggi kedua tepat di belakang baris ke-51. Keputusan ini akan membuat bisnis hotel Tuan Graham akan terus tetap bertahan. Menurut pendapat saya seperti itu. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Nosi karena tabel ini juga mudah digunakan sehingga pemilik dapat melihat bagaimana perubahan potensial dapat mempengaruhi keuntungan. Namun perpanjangan saya memiliki kelemahan. Model ini tidak menguntungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hunian seperti lokasi, musim, suasana, hotel, fasilitas, dan kebersihan.
tidak memperhitungkan pengeluaran tak terduga ke hotel dan upah karyawan yang akan mempengaruhi keuntungan. Modal dan perluasan saya tidak memperhitungkan perlindungan tertentu yang mungkin dimiliki hotel dengan menjadi bersejarah atau bagaimana status hotel sehingga bangunan bersejarah akan mempengaruhi keuangan pada pemilik dan tingkat hunian. Menurut saya demikian diskusi dari kelompok kita, dan kesimpulan yang dapat ditarik adalah dari penyelesaian tersebut kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama asumsi atau dugaan sementara, yang kedua adalah tabel. Tapi menurut kita ambil kesimpulan bahwa cara yang paling efisien adalah menggunakan metode tabel. Karena apa? Karena udah dijelaskan tadi bahwa caranya lebih efisien dan bukan dugaan dan memiliki fakta atau bukti yang nyata. Demikian diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, dan kalau ada salah kata kami mohon maaf, dan kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.